Saya juga menduga jangan-jangan Rismond ini memang tidak pernah bersekolah di Jepang karena nggak masuk akal kan. Masa orang yang sekolah di Jepang 5 sampai 6 tahun ada di Jepang sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang, even bahasa sehari-hari. Misalnya ketika dia berbelanja ke supermarket gitu loh. Dia berdialog dengan warga Jepang, bahasa-bahasa yang bukan bahasa bahasa ketika di bangku kuliah lah misalnya ya kan. Itu nggak bisa berbahasa Jepang, ini kan nggak masuk akal. Nah ternyata curiosity atau keingintahuan Bang Bill ini terbukti. Kenapa ya orang ini ngaku dokter dari Jepang tapi sama sekali nggak bisa berbahasa Jepang, ini kan nggak masuk akal. Bahwa dia sudah beberapa tahun tidak ada di Jepang, kalau misalnya dia bahasa Jepangnya tidak lagi familiar, tidak lagi fasih, masih bisa dimengerti. Tapi ketika dia sama sekali tidak bisa melihatkan kemampuan berbahasa Jepang, ini jelas dagelan dan ini terungkap. Informasi itu benar tervalidasi, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, ya status penyelidikan laporan Bang Bel ini akan masuk ke tahap penyidikan. Artinya ya sudah ditemukan barang bukti, sudah ditemukan petunjuk, sudah ditemukan alat bukti ya bahwa mens reanya ya sudah ditemukan dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu tidak lama lagi Rismond akan menjadi tersangka dalam kasus ya dugaan penggunaan ijazah palsu dan itu benar-benar kriminal, kriminal akademik kata Bang Bill. Pelanggaran hukum dengan melakukan fitnahan yang tidak berdasar, fitnahan yang tidak bertanggung jawab. Boleh kritis ya, boleh misalnya melakukan semacam kajian-kajian asal didasarkan niat baik. Kalau itu tidak dilakukan dengan tujuan baik dan niat baik ya, apalagi yang dituduh dan fitnah itu adalah Presiden Jokowi ya yang sudah 10 tahun ya memeras tenaga otak dan pikirannya untuk membangun Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya ternyata difitnah dengan begitu rupa kejinya dan sadisnya oleh gerombolan ini layak kalau kemudian Tuhan membuka tabir keburukan dan kebusukan mereka satu persatu diungkap lewat kasus Rismond ini. Demikian dulu ya Suara Indonesia, penonton Jokowi Forum Suara Indonesia kembali bersama saya Budius Ma'rufillah. Kembali monolog Suara Indonesia akan mengulas tentang update dari laporan tentang ijazah palsu Rismond di Polda Metro Jaya. Seperti kita ketahui, pekan lalu itu ya uh, Bang Bill ya namanya Bang Bill melaporkan ke Polda Metro Jaya tentang dugaan ijazah yang dipalsukan oleh Rismond Sianipar. Ini sekarang masih memasuki babak baru. Dan alhamdulillah ya laporan Bang Bill ini ya mendapat atensi yang sangat tinggi dari pihak kepolisian. Karena dalam waktu 1 minggu saja laporan itu langsung diproses karena sudah ada pemanggilan saksi dan pemanggilan pelapor oleh Polda Metro Jaya. Bill of Side sudah dipanggil oleh Polda Metro Jaya dan sudah memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan terhadap dugaan bahwa Rismond tidak lulus S2-nya di Yamaguchi apalagi S3-nya. Nah, ini kan sebuah perkembangan yang sangat bagus ya. Nah, kemarin saya mendapat kabar ya ternyata Polda Metro Jaya sudah memanggil saksi yang diajukan oleh Bang Bill yaitu Joshua Sinambela dan hari ini hari Rabu ya juga sedang diperiksa saksi ahli ya ahli digital forensik yang benar asli nih dosen dosen di Palangkaraya ya kandidat profesor sebentar lagi Dr. Roni Teguh hari ini sedang proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Apa yang diberikan keterangan oleh Joshua Sinambela kemarin di Polda Metro Jaya kita sudah sama-sama melihat hasilnya di mana pokoknya sesuai dengan data yang dimiliki oleh Joshua berdasarkan informasi dan email resmi yang dikirimkan dari Yamaguchi University ya ternyata betul bahwa menurut Joshua Sinambela ya
Universitas Yamaguchi Jepang tidak pernah mengeluarkan ijazah atas nama Rismon Sianipar. Ini sangat jelas gitu loh. Nah, begitu juga barangkali hari ini ya kan, karena dua-duanya ini memang pakar yang sesungguhnya, Profesor atau Doktor Roni Teguh juga akan memberikan keterangan yang lebih detail, ya kan, tentang keaslian ya, gelar doktor atau magister yang diperoleh oleh Rismon. Ini kan sebenarnya kasus yang sangat memalukan. Kalau kita banyak mengatakan begini, ya, banyak yang bertanya, kenapa kok dipersoalkan ijazah Rismon asli atau enggak? Kan Rismon bukan pejabat publik, beda dengan Pak Jokowi. Ini bukan persoalan apakah Rismon itu pejabat publik atau tidak. Selama ini Rismon kan selalu mengaku-ngaku itu loh, ya. Dirinya adalah seorang pakar, ya, lulusan Yamaguchi University. Dan dia mengaku berdasarkan kelulusannya di Yamaguchi di level S3-nya, dia mengajar di 2 universitas dengan mencantumkan gelarnya adalah doktor di Unibrau, Universitas Brawijaya Malang, dan di Universitas Mataram, di Mataram sana, Unram, ya, di Nusa Tenggara Barat. Nah, ternyata kedua-duanya Rismon sudah dipecat. Tetapi Rismon sempat menerima ya gaji ya berdasarkan ya gelar profesornya itu. Ternyata dia tidak ada penyetaraannya dari ya Kemendikti. Artinya dia tidak terdaftar sebagai seorang lulusan doktor di sana. Nah, inilah yang menyebabkan ya sudah terjadi unsur mensreanya ditemukan. Artinya apa? Rismon memiliki niat jahat memberikan informasi yang tidak benar kepada universitas tentang ijazahnya. Baik ketika dia mengajar di Brawijaya maupun ketika dia mengajar di Mataram. Nah, pada saat kemudian Rismon koar-koar ke publik yang hampir setahun ini begitu gagah gembita menuduh ijazah Pak Jokowi palsu berdasarkan kepakarannya karena dia doktor, itulah yang kemudian mengusik seorang Bill untuk melakukan investigasi. Nah, dari investigasi yang dilakukan oleh Bill bekerja sama dengan sejumlah ahli tentunya, termasuk juga Joshua Sinambela dan Dr. Roni Teguh, ditemukan indikasi-indikasi yang sangat kuat. Ternyata benar kawan ini tidak pernah lulus. Bayangin gitu loh. Saya juga menduga jangan-jangan Rismon ini memang tidak pernah bersekolah di Jepang karena nggak masuk akal kan. Masa orang yang sekolah di Jepang 5 sampai 6 tahun ada di Jepang sama sekali tidak bisa berbahasa Jepang, even bahasa sehari-hari. Misalnya ketika dia berbelanja ke supermarket gitu loh. Dia berdialog dengan warga Jepang, bahasa-bahasa yang bukan bahasa bahasa ketika di bangku kuliah lah misalnya, ya kan. Itu nggak bisa berbahasa Jepang, ini kan nggak masuk akal. Nah, ternyata curiosity atau keingintahuan Bang Bill ini terbukti. Kenapa ya orang ini ngaku dokter dari Jepang tapi sama sekali nggak bisa berbahasa Jepang? Ini kan nggak masuk akal. Bahwa dia sudah beberapa tahun tidak ada di Jepang, kalau misalnya dia bahasa Jepangnya tidak lagi familiar, tidak lagi fasih, masih bisa dimengerti. Tapi ketika dia sama sekali tidak bisa melihatkan kemampuan berbahasa Jepang, ini jelas dagelan dan ini terungkap. Ya, banyak orang terhipnotis oleh gaya Rismon yang begitu meyakinkan sebagai pakar digital forensik. Inilah yang oleh Polda Metro Jaya ya diminta kesaksiannya kepada pakar yang sebenar-benar pakar yang juga bisa mengakses langsung informasinya ke Yamaguchi University. Nah, perkembangan berikutnya yang saya tahu adalah bahwa setelah pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh pelapor Bill of Sight ya, yaitu memanggil Joshua Sinambela dan Roni Teguh ya, penyidik juga akan segera melakukan klarifikasi dan pemeriksaan ke kampus Universitas Brawijaya. Begitu juga akan melakukan pemeriksaan ke Universitas Mataram untuk mengklarifikasi dan memverifikasi informasi-informasi yang diterima oleh penyidik atas
informasi yang disampaikan oleh Bang Bill. Manakala informasi itu benar tervalidasi, tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat, ya status penyelidikan laporan Bang Bill ini akan masuk ke tahap penyidikan. Artinya, ya sudah ditemukan barang bukti, sudah ditemukan petunjuk, sudah ditemukan alat bukti, ya bahwa mensreanya, ya sudah ditemukan dan tidak menutup kemungkinan dalam waktu tidak lama lagi Rismond akan menjadi tersangka dalam kasus ya dugaan penggunaan ijazah palsu dan itu benar-benar kriminal, kriminal akademik kata Bang Bill. Jadi istilahnya adalah kriminal akademik ya. Ternyata ini juga termasuk wilayah yang tidak bisa dianggap sepele, tetap unsurnya adalah kriminal karena berbohong, karena ada unsur untuk ya menipu, membohongi apalagi institusi negara. Karena kebohongannya itu institusi negara kemudian memberikan gaji kepada Rismond. Nah, satu itu. Yang kedua adalah tentang dugaan bahwa Rismond ya membuat surat kematian ke Yamaguchi. Nah, Yamaguchi ya seperti yang diberikan informasi oleh Joshua Sinambela dan Roni Tego sudah berkomunikasi secara email kepada mereka. Mereka siap memberikan keterangan asal dari penyidik atau dari penyidik Polda Metro datang sendiri ke Yamaguchi akan dilihatkan apa bukti surat kematian yang diberikan Rismond ini. Begitu juga ya Bang Bill sebagai pelapor bersama saksi juga akan sudah diundang oleh Yamaguchi untuk datang ke Jepang ya untuk dapat keterangan-keterangan sesuai dengan apa yang dituduhkan oleh Bang Bill tentang siapa Rismond sebenarnya. Ya, kenapa dia harus membuat berita kematian itu? Nah, jika diasumsikan benar Yamaguchi University ya akan memberikan informasi dokumen terkait dengan surat kematian kah ya tentang bahwa Yamaguchi tidak pernah memberikan ijazah S2 dan S3 kepada Rismond, jelas ini adalah sebuah kemajuan yang sangat berarti. Ya, di sini letak bedanya antara kasus ijazah palsu yang digembar-gemborkan oleh teroris, termasuk juga oleh Rismond ini, dengan kasus Rismond sendiri sebagai pelaku dari ijazah palsu. Bedanya di mana? Kalau kasus yang difitnah adalah Pak Jokowi ijazah palsu, Pak Jokowi lewat institusinya ya sudah mengeluarkan pernyataan via UGM berulang kali ya yang mengeluarkan ijazah Pak Jokowi ya adalah kampusnya sendiri yaitu Gajah Mada dan rektornya, dekannya sudah berulang kali menegaskan ya bahwa Joko Widodo benar adalah lulusan ya dari Universitas Gajah Mada. Ya, diakui bahkan teman-teman seangkatan Pak Jokowi pun ya sudah melakukan sudah diberkas oleh penyidik bahwa benar ini teman saya waktu kuliah dulu. Saya pernah diwisuda bareng dengan Pak Jokowi waktu tahun 85. Jadi bukti-buktinya jelas bahwa Pak Jokowi benar adalah pernah kuliah diterima resmi di Gajah Mada sampai menyelesaikan kesarjananya di Fakultas Kehutanan dari Gajah Mada. Berbeda dengan Rismond. Rismond ini ya, jika benar Rismond seperti status seperti Pak Jokowi di UGM adalah seorang lulusan dari Yamaguchi, tentu pernyataan dari Yamaguchi jelas membenarkan. Ya, Rismond Sianipar adalah lulusan kami. Pasti itu yang disampaikan oleh Yamaguchi. Hingga hari ini pihak Yamaguchi mengatakan bahwa Rismond tidak terdaftar pernah menerima ijazah dari kampus kami. Bahkan ketika Rismond pernah memperlihatkan ijazahnya kepada publik yang warnanya kebiru-biruan, putih dan biru, tulisannya biru, itu menurut orang, pokoknya kalau orang kata Prof. Roni, kalau orang itu lulusan Jepang, pasti akan tahu tidak pernah ya seluruh kampus di Jepang ya itu ijazahnya kertasnya itu kemerahan.
Dan ada tanda-tanda khusus yang tidak bisa diduplikasi karena cetakan huruf Jepangnya itu spesifik dan warnanya tidak biru, tapi kecoklatan dan kemerahan. Jadi udah jelas bahwa Rismon ini kena dulu. Ini istilah secara tidak langsung, Rismon itu sudah OTT dalam kasus pemalsuan ijazah palsunya ini. Benar juga akhirnya seperti yang dikatakan oleh relawan Jokowi yang lainnya bahwa Rismon ini sudah melakukan modus maling teriak maling. Ya, apa itu maling teriak maling? Sebenarnya dialah pelaku kejahatan tapi dituduh orang yang melakukan kejahatan untuk menutupi ya bahwa dialah yang jahat. Itulah yang dilakukan oleh Rismon. Nah, sejauh mana kasus ini benar-benar terbukti Rismon adalah si pelaku ijazah palsu, inilah kita tunggu. Setelah lebaran ini ya, saya mendengar kabar antara sebelum lebaran atau setelah lebaran ya, baik Joshua Sinambela, Roni Teguh dan Bang Bill ya akan terbang ke Jepang ya memenuhi undangan dari Yamaguchi University. Ini kiamat buat Rismon jelas gitu. Dan kalau ini memang terbukti dengan sendirinya ya, dengan sendirinya kampanye ya praktek memfitnah, ujaran kebencian, penghasutan, ya pencemaran nama baik Pak Jokowi selama ini dengan sendirinya gugur karena dilansir oleh orang yang memang tidak punya kredibilitas sebagai peneliti, apalagi sebagai akademisi. Inilah sebenarnya ya bukan sebagai bentuk balas dendam ya. Ini hanyalah kecolongan. Memang ya tidak bisa disangkal ada teori kriminal dalam ilmu kriminologi dikatakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti ada celahnya. Nah, inilah yang terjadi sama Rismon. Jadi dia lupa, ya kan? Dia harusnya ketika menerima proyek untuk menghancurkan nama baik Pak Jokowi dengan menghadirkan isu bahwa ijazah Pak Jokowi 1000 triliun% palsu, ya dia lupa sebenarnya dia self correct dulu. Gua nggak ikutan karena kan gua juga palsu. Harusnya dia berpikir seperti itu dan dia nggak ikut sebagai salah satu tokoh yang tampil di depan mestinya. Harusnya dia di belakang saja sehingga dia tidak mengusik orang lain seperti Bang Bill ini kemudian untuk menyelidiki. Nah, karena dia ya namanya kejahatan itu kan tidak sempurna karena dia lupa diri akhirnya keungkap ya kan. Nah, itulah yang menjadi perhatian saya saat ini terhadap kasus Rismon. Dan kami sebagai relawan Jokowi sangat mendukung penuh ya langkah-langkah yang dilakukan oleh Bang Bill ini. Termasuk juga kami mendukung penuh ya apa yang dilakukan oleh Joshua Sinambela, ya apa yang dilakukan oleh juga Prof. Roni Teguh. Kita akan dampingi, kita akan kawal seterusnya sampai kemudian ya penyidik dan tim ini berangkat ke Jepang dan mendapatkan dokumen-dokumen yang melengkapi laporan dari Bang Bill. Ternyata betul bahwa Rismon Syarnipar adalah layak diduga memang untuk dimasukin ke dalam persidangan yang lebih final, yaitu apa? Dari lidik kemudian dia ke sidik, terbukti memang surat-suratnya valid, keterangan-keterangannya cukup, dari penyidik kemudian menetapkan ya setelah gelar perkara Rismon sebagai tersangka, ijazah palsu, ya, kemudian antara kasus Rismon sebagai pengguna ijazah palsu, ya kan, dengan kasus dia mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Nah, kita tunggu nih, apakah balapan antara dua kasus ini, Rismon tersangka di sini, Rismon juga tersangka di sini. Nah, itulah qadarullah bagi orang-orang yang memang berniat jahat. Ya, karena itu di bulan suci Ramadan ini adalah pelajaran bagi kita bahwa jangan pernah sekali-sekali bertindak sembrono ya melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan fitnahan yang tidak berdasar, fitnahan yang tidak bertanggung jawab. Boleh kritis ya, boleh misalnya melakukan semacam kajian-kajian asal didasarkan niat baik.
Kalau itu tidak dilakukan dengan tujuan baik dan niat baik ya, apalagi yang dituduh dan fitnah itu adalah Presiden Jokowi ya, yang sudah 10 tahun ya memeras tenaga otak dan pikirannya untuk membangun Indonesia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ternyata difitnah dengan begitu rupa kejinya dan sadisnya oleh gerombolan ini. Layak kalau kemudian Tuhan membuka tabir keburukan dan kebusukan mereka. Satu persatu diungkap lewat kasus Rismon ini. Demikian dulu ya Suara Indonesia kali ini. Kita bertemu di episode selanjutnya. Kita kawal terus ya kasus Rismon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTuber Nusantara.